tentang bumi Mbak, universe tentang universe. Nah, jadi tentang planet, galaksi, terus apa aja yang ada di luar angkasa, terus juga bagaimana terbentuknya sebuah planet. Lalu ini sampai berapa lama Mbak? Ini sampai 20 September. 20 September masih lama. Tapi kalau misalnya mau ada korespondensi itu gimana? Sejarah manusia. Ya, salah satu hasil penelitian yang ada di Max Planck Institut Jerman. Homo erectus. Ya, itu adalah manusia purba yang berada di sedang. Kemudian Homo ini berpengaruh hingga menjadi Homo sapiens. Ya, manusia modern seperti kita sebut saat ini Homo sapiens. Homo sapiens ini tadinya hanya ada di Afrika saja. Kemudian lama-lama Afrika dilakukan migrasi ke seluruh dunia, sedangkan Afrika ke Eropa, Asia, dan terakhir mereka bermigrasi ke Amerika. Maka dari itu penyebaran manusia saat ini terkuat dengan masa. Katakan bahwa sekarang ini adalah zaman di mana manusia sebagai faktor penentu atau faktor utama. Jadi manusia memang sudah banyak mencampuri bumi gitu kan. Nah itu antroposen itu diserap dari bahasa Yunani, antropos yang artinya manusia. Nah di samping ini itu sampel-sampel yang membuktikan kalau manusia sudah banyak berubah. Contohnya adalah hewan-hewan ini seperti raccoon ini awalnya dia tahun 1940 itu belum banyak ada di Eropa, tapi dibawa oleh sepasang suami istri ke Eropa dan dikembangbiakan di sana dan mereka bisa hidup di sana. Jadi manusia punya peran penting untuk menentukan semua yang di bumi ini. Seperti itu kalau antroposen. Jadi Homo sapiens Ya. ini manusia yang membuat aktiviti yang berdampak di Sekarang yang keempat yaitu ada di bagian otak. bagian otak. Kepala kita. Jadi di apa di sebelah ini kepala kita yaitu otak. Jadi kenapa sih otak itu perlu dibahas? Nah, karena kalau kita sedang merasakan sesuatu melakukan tindakan, jadi otak inilah yang sedang bekerja. Nah, tempatnya ada di mana sih? Jadi tempatnya ada di sistem di otak kita yang sedang bekerja. Seperti itu. Tidak hanya Das Gehirn. ya otak. Jadi menurut Max Planck Institut, otak ini bagaimana? Jadi kalau berdasarkan penelitian, jadi itu otak itu kan banyak fungsinya ya. Jadi fungsi itu kalau misalnya sedang merasakan sesuatu, melakukan tindakan, dan itu sistem itu yang sedang bekerja. Tidak hanya perasaan saja, tetapi penelitian-penelitian mengenai otak. 55. Ya, ini gunakannya. Nah, itu AI itu buatan John McCarthy. John McCarthy. Jadi pertama kali AI itu bukan seperti AI pada umumnya sekarang. Tapi pertama kali digunakan itu permainan catur. Permainan catur dan juga dam. Dan itu pertama kali digunakan di Dr. Norman tahun 55. Dan pada tahun 55 itu AI itu menang melawan manusia. Karena AI menjadi banyak sekali data, jadi kalau misalnya spionnya maju kemana, nanti ada datanya. Makanya pas 50 tahun 55 itu AI-nya menang, dan AI itu terbagi jadi 3 jenis. Ada yang AI yang lemah, AI yang kuat, dan juga AI yang super. Kalau biasanya kan kira-kira AI sekarang itu maksudnya kategorinya apa? Oh, dia bilang kuat, ada yang bilang super,
Advokat 5, bersama kita bisa.